Belakang ada komandan, belakang. Bener ini. Roksi usus. Kami kau baca dah. Ini kopi dari sana ke sini. Waalaikumsalam. Sudah. Bu, nanti ditukar buat sarapan ya Ibu. Assalamualaikum. Adik Mami Soleha. Penjaga pintu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu lazina amanu minkum ta'udul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Wassalam hormati Ketua DKM Masjid Jami'an Nur Bapak Dr. Andes Ahmad Yani MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Haji Purnama Surya, Ketua Umum Forkomas beserta jajarannya. Yang saya serta salam, semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Haji Muslihan SSMA penutup. Mas pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya. Sepada hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Abdur. Ya ayyuhal
Bapak Dr. Hades Ahmad Yani MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, dan tempat kita memohon. Sholawat dan salam selalu kita panjatkan kehadirat suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana tentu kita berharap Nabi Muhammad akan memberikan syafaat terbaik kepada kita kelak di akhirat nanti. Bapak Ibu yang terhormat, untuk ini kami ingin menyapa para tamu-tamu terhormat kita. Yang terhormat penceramah kita Bapak Dr. Haji Muslihan LCMA. Terima kasih Pak Ustadz berkenan hadir. Kebetulan beliau yang sakit Bapak Ibu dan bersedia. Yang terhormat Ketua RW 03, Ketua RT 01 sampai dengan yang terhormat Ketua DKS Malakasari, dan yang terhormat seluruh pengajian subuh keliling Forkomas. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, pengajian subuh keliling ini pada dasarnya adalah ikhtiar kita bersama untuk selalu memperkuat dan memperbaharui keimanan diri menuju lebih baik, lebih berilmu, dan lebih berguna. Semua menyitir pendapat Imam As-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa tiada ibadah yang lebih utama setelah sholat wajib daripada menuntut ilmu. Siapapun yang terlahir sebagai ilmuwan, seorang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Pembesar suatu kaum jika bodoh akan menjadi kecil saat berkumpul dengan pembesar lainnya dalam perkumpulannya. Demikian nasihat Imam Syafi'i untuk kita semua, bagi kita dalam menuntut ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita bersama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua jamaah kajian subuh keliling Forkomas. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur dan seluruh Bapak Ibu panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ketua Forkomas kepada terhormat Bapak Haji Purnama Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di mana pagi hari ini kita diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, dan kemampuan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan Forkomas Kasuling. Sekalian kita akan bersilaturahim nantinya. Salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Forkomas yang hadir pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah cukup meriah hari ini rencananya kegiatan kita. Utama dan pertama kami terima kasih ucapkan kepada Ustadz Musbihan waktu dan kesempatan dan menyiapkan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita mengenai judulnya aja yang sangat baik, etika yang kita harus perhatikan yang kurang sopan. Mudah-mudahan, terima kasih Ustadz atas kehadiran dan kesempatannya. Yang spesial lagi adalah Bapak PLH Lurah hadir pada hari ini. Terima kasih Ustadz Rasikin, Pak Rasikin. Beliau lurah di 2 tempat. Kami masih sempat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan yang lain waktu juga bisa ya Pak Lurah. Kemudian kami aturkan dengan hormat bapak-bapak dari DMI Ranting. Kebetulan Pak Eman lagi sakit, ada Pak Suedi yang selalu terus mengurusin DMI, khususnya kita telah menikmati BOTI telah turun, betul ya? Betul bapak-bapak, BOTI sudah turun? Alhamdulillah, terima kasih dari DMI yang telah membantu kita mengurusin di DMI PKI. Pak Yano tadi yang nganterin saya ke sini, ya, RW 3 ini sangat mengaktif ada. Di RW 02 satu pun ada. Kedua, di RW 03 ini ada 3 masjid, mereka membagi RT per 6 dan tiap RT itu melakukan hari besar, kegiatannya itu bergantian. Wah, saya salut dengan RW 03. Terima kasih Pak RW dan yang inisiator ini. Kami terus terang mau coba mempelajari ini dan ya, alhamdulillah kegiatan masjid bergantian. Pertama yang saya sampaikan adalah minggu depan kajian Kasuling kita akan dilaksanakan rencananya insya di Masjid Al-Muhajir 2. Masih lagi mulai beliau adalah Ketua Komisi Kota Timur. Mohon kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu minggu depan ada kajian Kasuling kita. Kemudian saya sampaikan pada hari ini 150 paket minyak makan terus. Assalamualaikum Mas Joko. Di sini ada 150 panganan dan terus di mana Forkomas peduli mau terus silakan ada 150 paket. Ya, ini konsep itu adalah karena kita punya dana peduli, kita manfaatkan sebagai subsidi buat yang membutuhkan. Pengurus Masjid An-Nur dan ketuanya, nanti kita setelah pengajian ini bersilaturahmi sambil makan. Ada pulsa yang diberikan tadi. Ya Pak ya? Sip. Kalian kita bersilaturahmi sambil saya rasa ini aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur purnama surya atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan PSI. Silakan. Ada bubur
Pejuang wanita. Wih, gayanya mahal gayanya. Mahal sebegitu ya. Inilah sangat baik ya. Bapak belanja di Alfamart karena PPN. Kalau belanja di KMP harga murah dapat SHU. Hilang ada ruginya. Saya mohon semua mendukung KMP ini. Ya. Terus yang selanjutnya alhamdulillah terima kasih Pak RW, Pak RT yang selama ini saya pantau di wilayah Palakasari aman dan ramai ya. Itu adalah kolaborasi yang baik antara RT, RW, Polmas dan sebagainya. Dan alhamdulillah Pak informasinya DKI Jakarta ini Pak nomor 18 indeks kebahagiaan warganya sedunia Pak. Ya ini kalau di Makassar terbukti ya. Pak Ibu, cuaca sudah mulai musim hujan. Hati-hati Bapak Ibu, tolong ya sama-sama lah. Jangan selalu menggunakan kelurahan karena terbatas kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari acara puncak yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Anda Ilallah Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Dr. Haji Muslian SSMA. Beliau menjabat sebagai Ketua STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Kepada Bapak Ustaz, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu min bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama yang kita hormati Bapak Ketua Masjid, pengurus Masjid An-Nur beserta jajarannya Pak Ahmad Yani. Kemudian tak lupa umat kita yang hadir untuk memberikan sambutan yang luar biasa tadi, memberikan motivasi pada kita. Bapak Haji Rasikin SDP MSI, semoga tetap sehat walafiat dalam menjalankan tugas ya. Lalu membimbing atau mengajak seperti ini, motivasi rakyat ya, masyarakat seperti ini. Alhamdulillah. Kemudian Saduka Ketua Perkomas kita Bapak Purnama Surya. Purnama. Alhamdulillah. Ini Perkomas saya hadir beberapa kali sampai hari tidak terteksis. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua RW kita RW 03 ya. Bapak RTSD kita juga yang 03. Kemudian Ketua PKK, para tokoh-tokoh kita, para sepuh kita, jamin ujian, sehingga seluruh kaum muslim dan muslimat, hadirin hadirat, jamaah dari Perkomas Forum Komunikasi Masjid Malakasari. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untayan puji syukur dan kita panjatkan pada pagi yang berbahagia ini. Pertama kita sehat walafiat. Dengan sehat yang kita miliki ini, kemudian Allah berikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita, alhamdulillah. Kemudian bisa bersimpuh dan kemudian etikaf sekaligus memenuhi undangan Ketua Perkomas kita dalam kajian subuh keliling konsuling Perkomas yang terus istiqomah kita laksanakan. Semoga sekali lagi kegiatan Perkomas kita khususnya pada pagi hari ini mendapatkan berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam pada kita sanjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak
di yaumil qiyamah kita semua tanpa terkecuali dari jamaah Perkomas mendapatkan syafaatul husnanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah berbahagia, sebelum lanjut lagi, saya kenal dekat dengan Bapak Heman Sulaiman, salah satu tokoh masjid kita ini ya. Kemudian salah satu ketua DMI juga ya. Ya, ketua DMI hadir juga banyak hari ini. Kita doakan segera pulang sehat, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, segera sembuh dan bisa kembali kumpul dengan kita secara bersama. Bismillah. Baik, terima kasih. Saya berbahagia sekali, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali mendapatkan undangan. Sudah berkali-kali Pak Lurah saya mendapatkan undangan dari Perkomas. Saya kira jadwalnya sekali sekian gitu, segera sudah nggak ada gitu, nggak ada undang-undang. Di akhir tahun dapat undangan lagi. Alhamdulillah. Ada maqalah ulama mengatakan al-istiqamah tajlibul karamah. Sesuatu yang terus-menerus kita laksanakan itu akan mendapatkan karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini memang berat. Istiqomah itu perbuatan yang gampang diucap, sederhana kalimat, tapi berat banget dalam pelaksanaannya. Istiqomah sholat subuh berjamaah berat ya? Berat. Subuh apalagi berat, tambah berat. Ya. Ini kajian subuh keliling. Tadi saya datang 3:30 sudah banyak perluan yang kita sudah menanti dan istiqomah. Ya, berat tidak? Istiqomah ini berat. Ini berkali-kali saya hadiri terus ramai seperti ini. Terus ini saya dapat info dari Pak Ketua DK bisa 600-700 saja mati. Alhamdulillah, ini taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua ingat, al-istiqamah tajlibul karamah. Dengan istiqomah Bapak Ibu mengikuti kegiatan Kasrul Perkomas, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik, ini apresiasi pertama. Kemudian yang kedua, tadi ini saya dengar juga para pemuda kita, remaja masjid kita aktif juga di masjid ini dan wilayah 003 semua juga tetap istiqomah. Kita dukung generasi-generasi kita ini tadi yang baca Quran anak kita ya Allah, bagus fasih bacanya dan itu bacaan yang pas. Nah ini kata Pak Ketua DK kita juga menjadi aktif kegiatan kita seperti ini. Insya Allah ya, apa yang Bapak Ibu lakukan seperti ini adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setengah jam ini ada yang materi agak panjang sengaja saya bawa dan kutip pendapat atau pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama hadis ya, dan benar ahli ibadah yang namanya Sufyan Ats-Tsauri ini, dan banyak sekali pandangan-pandangan beliau, konsep-konsep hidup kita, etika-etika kita dalam kehidupan yang menyelamatkan kita. Dalam pengajian hari ini saya mengutip 10 sikap yang kurang bagus dalam kehidupan kita yang dimuat dalam beberapa kitab. Salah satunya dalam syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah Imam Ghazali ya, Al-Jawahirul Lu'lu'iyah nama kitabnya juga mengutip pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Atau mungkin pernah dari kitab namanya Tanbihul Ghafilin oleh Imam Al-Laits As-Samarqandi, mengutip juga pendapat beliau. Jadi coba kita bahas ini insyaallah setengah jam ke depan. Semoga kita mengambil hikmah dan pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu untuk muslimin muslimat yang berbahagia, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri,
asratu asya'a minal jafa. Ada 10 hal yang dinilai dalam kehidupan kita ini adalah al-jafa. Al-jafa itu dalam kamus saya perhatikan bisa menjadi memberi arti keras hati, ya, keras kepala, perilaku kejam, atau setidaknya diartikan kurang sopan. Jadi itu ya, 10 hal ini disebut oleh beliau etika atau sikap hidup yang kurang sopan. Apa itu? Kita langsung saja. Yang pertama, rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa lil mu'minin. Seseorang yang ketika berdoa hanya mendoakan dirinya doang, lupa mendoakan kedua orang tuanya, lupa lagi mendoakan saudara-saudaranya kaum muslimin muslimah, seolah pingin dirinya doang yang selamat, pingin dirinya doang yang masuk surga. Bapak itu surga itu luas, jangan pergi sebenarnya apa. Dalam Al-Quran kan, wa jannah arduhas samawati wal ardh, surga itu semua langit dan bumi. Ini memberikan gambaran pandangan kepada kita tentang luasnya surga itu yang indah lil muttaqin, dijanjikan oleh Allah kepada kita bisa yang bertakwa. Luas surga itu, jangan pergi sebenarnya selamat. Nah, jadi kalau berdoa, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jangan doakan diri doa, doakanlah orang tua, jangan lupa doakan orang tua. Apalagi kalau kita perhatikan sedikit berkaitan dengan siapa orang tua, gimana kita cara kita berterima kasih. Kalau dalam Al-Quran dikatakan uskurli wa liwalidayka ilayya al-masir, bersyukurlah kepadaku, berterima kasih kepadaku, kata Allah, dan jangan lupa juga bersyukur kepada orang tua. Ini Allah gantikan ayatnya terima kasih kita ini kepada Allah. Alhamdulillah kita barusan selesai sholat subuh berjamaah ya. Ini bagian daripada bentuk terima kasih kita kepada Allah. Kita berpuasa, kita melakukan berbagai ibadah Allah. Nah sekarang giliran kita berterima kasih kepada orang tua, bagaimana caranya? Apalagi orang tua alhamdulillah punya. Bisa nggak kita bawain kue-kue kesenangannya? Nggak bisa. Masa bawain kue ke kuburan? Dulu kesenangannya makan jengkol, dibawain jengkol ke kuburan? Tidak. Lalu bagaimana? Ada seorang mufassir namanya Imam Sufyan bin Uyainah memberikan tafsir kepada ayat ini. Ini sebagai jadi amalan kita supaya disebut terima kasih. Siapa yang habis sholat mengatakan apa kalimat dalam doa yang kita panjatkan, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang habis sholat membaca doa ini 3 kali, kata beliau, maka terhitung juga termasuk orang berbakti kepada orang tua. Baik Bapak Ibu, mulai amankan selesai sholat itu jangan lupa mendoakan orang tua, setidaknya dengan kalimat Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kata Imam Sufyan bin Uyainah mengamalkan ayat tadi yang mengatakan uskurli wa liwalidayya ilayya al-masir. Nah baik, jadi kemudian satu, jangan lupa doakan orang tua ketika berdoa. Yang kedua, jangan lupakan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dalam berdoa, karena itu saudara kita. Salah satu pertanyaan mungkar nakir biasa berkubur siapa? Man ikhwanuk, siapa saudaramu? Bukan jawaban saya, saudara kandung saya namanya Pak Purnomo, kedua Pak Purnama. Nah, begitu jawaban kita. Saudara kita Pak RW, ketua Perkomas, ketua DKM.
al-muslimuna wal muslimat ikhwan, saudara saya kaum muslimin muslimat dari ujung barat sampai ujung timur itu adalah saudara saya. Gitu jawaban kita Bapak Ibu. Makanya saudara kita di Palestina disakiti, ikut tersakiti saudara kita itu, ada itu ya. Saudara kita muslimat yang sakit seperti tubuh kita yang sakit, kaki kita sakit sampai otak sakit, mata nggak bisa tidur, gara-gara begitu. Kaki pada sakit, kaki di bawah, mata yang nggak tidur. Ini sangat toleransi banget di mata. Apalagi sakit gigi. Udah itu ada gambaran bagaimana kita persaudaraan kita muslimat. Dan persaudaraan ini Allah tidak menginginkan hanya di dunia, sampai juga di akhirat. Oleh sebab itu untuk yang pertama, kalau kita berdoa kita ampunan sama Allah, Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sambung ke situ. Atau tambah lagi al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, kaum muslimin muslimat juga ampuni ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, ampunilah mereka. Ya Allah, ini namanya orang sosial, bukan egois. Ingin selamat sendirian doa. Nah Bapak Ibu, begitu kita berdoa seperti itu, kita tidak tahu di mana Allah ijabah. Dari situlah menyelamatkan diri kita, saudara kita, kaum muslimin, orang tua kita dan seterusnya. Oleh sebab itu kurang sopan kita, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau ingin kita sendiri doang yang ingin selamat, atau saya tadi egois, ingin sendiri doang yang selamat, kurang sopan kita dalam hidup ini. Baik, panjang. Satu, yang kedua, 9 lagi. Kalau nggak habis tahun depan kita bahas. Tiga. Baru pertama. Yang pertama, rajulun yad'u li nafsi, ya. Orang yang cuma mendoakan dirinya doang, tidak mau mendoakan orang tua, nggak mau mendoakan kaum muslimin. Satu. Yang kedua, rajulun yaqra'ul Qur'ana wa la yaqra'u fi kulli yawmin mi'ata marrah. Seseorang yang tiap hari baca Quran, tiap hari baca Quran, wa la yaqra'u fi kulli yawmin mi'ata marrah, tapi tidak bisa sampai membaca Quran tiap hari itu 100 ayat. Nah, ini PR ini. Kurang sopan jamaah berkomas ini. Hebat orang. Berapa? 100 ayat tiap hari. Ayo, jangan bengong lagi. Kurang sopan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak setiap hari membaca Quran minimal 100 ayat. Saya baca dalam riwayat lain, man qara'al Qur'an kulla yawmin mi'ata marrah lam tuktab minal ghafilin, kata baginda Rasulullah SAW. Siapa yang membaca Al-Quran tiap hari 100 ayat, maka tidak dicatat, ditulis oleh Allah orang tersebut minal ghafilin, menjadi hamba Allah yang lupa kepada Allah. Tidak akan ditulis oleh Allah jadi manusia lalai. Kalau bisa 100 ayat, ayo mulai hari ini cicil. Boleh cicil boleh. Minyak curahnya dicicil boleh kayaknya. Ya kan cicil itu juga dunia banyak boleh. Nah urusan akhirnya boleh dicicil boleh. Supaya 100 ayat pagi 10 terlalu itu ya. Ayo 20 ke pagi, siang 20, sore 20, bisa ikutin aja sholatnya ya. Maghrib 20, isya 20, 100 ya. Coba dikit-dikit dulu. Ada seorang ulama mengatakan, udahlah mulai sedikit dulu, habis itu akan menjadi banyak ya.
berlatih sedikit dulu, mudah-mudahan lama-lama jadi bukit. Kagak gitu kan, masa cuma 100, esok gitu lama-lama udah saya tambah lagi 200, lama-lama 1 air, ya kan? Lama-lama kalau bisa 1 juz. Mungkin sering mendengarkan Bapak Ibu bahwa besok kalau sudah kita meninggal dunia, salah satu yang bisa memberi pertolongan sama kita apa? Al-Quran yang kita baca, syafi'an di ashabi, ya, akan jadi penolong kepada pembacanya, ya, akan menjadi penolong pada yang membacanya. Atau sering kita dengar ceramah agama saat kita ini kan, bahwa kubur itu memanggil katanya tiap hari. Nah, kubur itu memanggil tiap hari 5 kali. Nah, kemudian salah satu panggilannya apa? Bahwa teman hidup kita di dalam kubur yang dalam kesendirian, ya, yang tidak ada teman lain kita di dalam kubur, maka yang menjadi teman kita adalah Al-Quran. Al-Quran akan setia menemani kita. Bapak Ibu, kalau dulu kirim surat waktu zaman muda dulu, hidup semati sama istri, begitu dah meninggal dunia, kira-kira ibu siap nggak menunggu di kuburan, akan masuk juga. Wah, apalagi bapaknya ikut ngantar 3 hari udah jadi. Siapa teman kita? Siapa yang pendamping kita? Al-Quran. Ayo, sekarang tadi masukkan asuri, tidak sopan kita katanya kalau tiap hari tidak baca, setiap hari baca Quran tapi nggak sampai 100 ayat. Ayo singkat dah nih, ntar coba mulai dari mana mulainya, mulai dari apa, Al-Fatihah terus naik. Insya Allah setahun usahakan tamat kan gitu. Singkat. Yang kedua, yang ketiga, rajulun dakhalal masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Seseorang yang memasuki masjid, ya, dan sampai keluar masjid wa lam yusalli rak'atain, tidak pernah sholat 2 rakaat. Ayo, tadi siapa yang begitu masuk masjid langsung duduk? Ini jam perkomas, Pak Ketua Perkomas dulu mulai hari ini berubah. Masjid adalah Baitullah. Artinya apa? Rumah, bukan rumah PRT, rumah PRI, rumah saya. Baitullah, rumah Allah, mulia, suci. Bahkan orang yang mengandung atas besar angkat kaki dari masjid nggak boleh. Dia dalam masjid. Mengandung atas besar, haid ataupun apa, kunjungan atas besar tak boleh dipergi, haram. Ini Baitullah, sangat terhormat, suci. Nah, dalam sebuah hadis, kullu syai'in tahiyyah wa tahiyatul masjidi rak'atain. Segala sesuatu ada cara penghormatannya. Kemarin Sumpah Pemuda Pak Lurah kita apel upacara, lalu hormat bendera. Ada acara penghormatannya kan gitu. Nah, Pak Lurah datang kita sambut penghormatan, ada acaranya. Orang tua, guru dan ada acara penghormatannya. Giliran hormat rumah saudara kepada masjid, jangan hormat masjid. Wah, ini yang performa bayarin ini. Ada apa acara nih? Masa hormat masjid kan? Oh, apa? Sholat 2 rakaat. Jadi segala sesuatu ada cara penghormatannya. Untuk menghormati masjid, rakaatain, sholat 2 rakaat. Jadi begitu Bapak Ibu yang ke masjid, jangan duduk dulu. 2 rakaat tahiyat di masjid, baru duduk. Begitu duduk, pasang niat. Apa niat kita? Nawaitul i'tiqafa fi hadzal masjid
maduntu fihi lillahi ta'ala. Atau sederhananya dengan bahasa Perumnas, saya sengaja iktikaf di masjid ini selama saya di sini. Bapak Ibu, ini ngaji kita lain pahalanya, ya. Sholat kita lain pahalanya, gak usah. Duduk kita pun lain pahalanya, tapi syarat duduk mendapat pahala adalah niat. Niat apa? Niat tuh, makanya Bapak Ibu yang belum pasang niat lagi, ayo pasang niat, jangan lewat. Kalau lewat Bapak Ibu nggak dapat bagian penting daripada pahala itikaf. Itikaf itu artinya diam di mana? Di dalam masjid. Ya, perbedaan diam dalam masjid dan di luar masjid baru menjadi pahala ketika ada niat. Nah, ayo makanya begitu masuk masjid, mulai saya niat itikaf di masjid ini. Selama saya tinggal di sini, selama saya diam di sini, diam dari mana? Di jam 4 tadi sampai saya keluar, Alhamdulillah tercatat. Kalau saya ditinggal dari jam 4 ditulis oleh mereka, oleh Allah sampai jam berapa? Subhanallah, bagaimana cara dalam pahala ya? Mana cara kita akan terus mengaris pahala. Betul ingin perjalanan kita panjang Bapak Ibu. Man arafa ba'da safar ista'ad. Kalau tahu perjalanan itu pasti menyiapkan bekal yang banyak. Kalau tahu jauh perjalanan maka akan menyiapkan bekal yang banyak. Perjalanan akhirat itu panjang. Saking panjangnya bagi kita lihat orang yang terdahulu, leluhur kita sudah nggak ada. Imam yang ulama yang sudah meninggal sudah berapa ratus tahun. Baginda Rasul meninggalkan kita sudah 1400 sekian tahun, ya, masih menunggu sampai terjadinya hari kiamat. Nah, disitulah kemudian berganti dari mana inilah amal soleh yang kita kerjakan, amal kita, ibadah yang kita perbuat, termasuk itikaf, termasuk sholat tahiyatul masjid. Manusia cara menghormati masjid ini ya sebagai baitullah, rumah Allah. Kurang sopan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika seorang muslim masuk ke masjid langsung duduk, tidak sampai keluar, nggak pernah sholat 2 rakaat kata beliau. Nah baik, mulai hari ini biasakan begitu masuk masjid jangan duduk dulu. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Apa arti sholat tahiyatul masjid? Sholat hormat terhadap. Baik, 5 menit lagi baru 3 nih performasinya. Udah, nanti kita sambung minimal 5 lah ya. Yang keempat, rajulun yamurru alal maqabir walam yusallim alaihim walam yad'u lahum. Seseorang yang melewati pekuburan, lewat kuburan, lalu begitu lewat kuburan walam yusallim alaihim, tidak mengucapkan salam kepada mereka. Karena orang meninggal masih hidup kita salam sah. Bapak Ibu, kita meninggal ini tumpul minat dunia tidak dari akhir. Toh pindah arah kita ini Bapak Ibu, ya, kita pindah dari dunia tidak dari akhir, pindah alam aja. Makanya dengan bilang habis mati selesai, enggak aja. Nah, begitu lewat kuburan tidak salam, apa salam beda ya salam kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bisa? Disautin. Oh, iya disautin. Tapi cuma kita enggak mendengar. Akan dijawab Waalaikumsalam Pak RW. Disaut. Nah cuman
Gitu. Assalamualaikum ya ahlal diyar atau ya ahlal kubur. Semoga kamu selamat wahai penduduk kubur. Kalau dikasih minal muslimin wal muslimat, nah dari muslimin muslimat yang ada dalam kuburan ini. Wa inna insyaallah itu insyaallah kami menyusul. Insyaallah nanti akan menyusul. Betul nggak? Yang menunggu doang, Bapak itu kita di camat, bukan Pak Lurah ya. Kita di calon, ini Pak Camat kita ini. Ya, tinggal apa dia? Ya siap-siap aja. Kita urut kacang. Tapi ya umumnya urut kacang. Yang tua dulu, yang dipanen ya. Ya. Amar ummati bena sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Jarang yang lewat itu. Dan sekarang 60 udah mulai, wah saya udah berapa ini? 59. Wah 1 tahun lagi nih. Yang udah 60, wah udah 60. Ini orang cerdas, saya seperti kata dalam sebuah riwayat ya, cerdas yang selalu mengingat. Nah, lalu kemudian setiap seperti ini ada kedua perkomas mengundang kita bahwa pengajian seperti alhamdulillah luar biasa. Ini orang-orang cerdas, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau lewat kuburan salamlah kepada mereka. Kemudian supaya sebut apa tidak sopan, ini yang pertama tidak salah, kedua tidak mendoakan. Nah setidaknya begitu tidak salah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Atau setidaknya singkat, Allahumma ighfir lahu, semoga mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli kubur. Begitu lewat di sebuah kubur, habis salah bukan mereka. Baik, singkat jam 6 pas sudah. Satu lagi sebagai penerima, sisanya ada kesempatan Pak Berkoman. Nah, sambil yang pendek. Rajulun da'ahu rajulin ila dhaifihi falan yadhhab ila diyafihi. Seseorang diundang untuk dalam suatu acara, ya, tetapi kemudian nggak mau hadir mengikuti undangan si pengundang. Ini kurang sopan dalam hidup ini. Nah, bahkan dihukum wajib pada harus pernikahan. Waktu perkomas dengan putrinya dan undang semua jamaah perkomas itu hadir dalam rangka mendoakan putri putra Pak Ketua Perkomas, wajib kita hadir. Makanya Pak Perkomas jangan undang yang kaya doang, yang susah nggak diundang. Ini jelek ini juga sering. Nah gitu kan, semua diundang, belum bahkan undangan umum pada pengajian diundang untuk datang. Atau ini Pak Ketua Perkomas minggu depan acara pengajian di mana? Kita datang. Nah, tapi dalam konteks ini lebih lagi dari individual. Tetangga kita selamatan rumah diundang ya kan? Selamat datang. Tetangga kita, saudara kita, ini acara apa? Datang. Kedatangan kita adalah bagian daripada penghormatan, bagian daripada solidaritas, banyak hal. Dan terrohim seperti ini ya, alhamdulillah. Dan terrohim yang merupakan pahala yang sampai kita tidak pernah menghitungnya juga. Begitu kita senyum kepada saudara, saya baru senyum, belum salaman. Watabassumakan fi wajhi sadaqah, senyum kepada saudara kita, sedekah. Salam, mamin muslimina yaltaqiyani mayatasawwahani bukan maka kalau yatafarraqa dua muslim yang jabat tangan.
Allah mengampuni keduanya sebelumnya berpisah. Baca cara Allah mengampuni kita sama saudara kita juga. Datanglah seperti ini ke acara pertemuan, banyak hikmah-hikmah. Tidak hanya hikmah akhirat, dunia. Saya dengar tadi ada minyak gratis, ada minyak gratis apa minyak murah ini? Jangan salah ngomong ini. Ya murah, berarti nggak mahal. Yang aturan 10.000 jadi 5.000. Ya, lama-lama nggak habis nanti baru udah gratis ini, ada bantuan khusus dari Pak Komas, sumbangan ya. Wah, ya bisa jadi. Baik, intinya kalau ada undangan dari siapapun mengundang kita, kalau tidak ada dikata Imam Sultan Nasori, tidak sopan kita dalam hidup ini, gitu kira-kira gitu, tidak sopan. Nah oleh sebab itu, ketika kita mendapat undangan, hadirilah undangan tersebut, ya. Baik undangannya kecil, acara besar ya, acara sederhana, apalagi acara yang lebih besar, lebih ini lagi tadi walimah misalnya gitu, kita berusaha semampuan kita. Ini kita kalau perlu kurang sehat ya jangan, itu lain hal, itu uzur namanya. Termasuk misalnya hari ini pagi ini ketua kita dari kita Pak Eman kurang sehat, ya kan? Namanya kurang sehat. Allah memahami, Allah mengetahui. Yang kemudian ketika nggak ada di suatu waktu, Allah akan memberikan pahala yang sama. Karena yang istiqomah, Pak Haji Eman itu hadir dalam acara performa, tapi udah berapa minggu nggak hadir, maka Allah memberikan nilai pahala yang sama, sekalipun dia nggak hadir pada hari ini. Gitu, baik karena waktu. Insyaallah dan waktu dan kesempatan masih 5 lagi. Ini PR saya daripada Dr. Komas. Ya, insyaallah lain kali dan kesempatan masih ada waktu lagi. Toh al-istiqomah tadribul karomah. Perbuatan istiqomah yang kita lakukan terus menerus kita laksanakan itu akan mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Acara perkomas kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa jadi agenda-agenda kita, urusan-urusan kita, berkat kita hadir dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki kita ya, rezeki kita dimudahkan untuk ibadah. Yang belum haji dan umrah semoga dimudahkan urusan di Makkah Madinah, berziarah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita ingin tinggalkan dunia, semoga kita meninggalkan dunia husnul khatimah dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf pada hal-hal yang berkenan. Usikum taqwallah. Allahumma fil hadi dan rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Haji Kusnian SSMA. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kembali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesalahan kata maupun perbuatan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Oke. Agungkan asmaul takbir. Komas takbir. Anur takbir. TMI takbir. Iya.
Mau ngambil telur dua, lu brodok. Mamanya orangnya bunda nih. Tiket depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada soto, ada lontong. Yang semua di depan disuruh ke sini. Urus di sini ibu. Oh iya ya, mau Kan namburi pulang. Ibu. Awas-awas deh, Masuk surga. Amin. Sehat umur. Amin. Berkah rezeki. Amin. Penduduk surga semuanya ketemu. Amin. Jadi Jokowi masyarakat ibu ada Sip. tadi sih. Bagian kupon. Enggak. Tanya sama ibu aja deh ketuanya. Enggak pegang. Oh iya iya. Mama tadi. Ada abangan, ada sohib A di luar nih. Yus, Bayam nggak? Wah, seolah awet muda. Nih, Borat PRW, alhamdulillah. Nih, masya Allah hadir juga di tengah-tengah yang punya pasak klender. Kasih kepada ibu-ibu Majelis An-Nur. Semua berkah takbir. Panjang umur. Panjang rezeki. Insya Allah menjadi amal ibadah. Takbir. Takbir.